Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneng Anissa Dalia Mutiara dari kelas B dengan nomor NPM 211002096. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah industri halal. Proses produk halal atau PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi, yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi dengan baku non-halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam makanan. Kondisi seperti ini disebut kontaminasi. Produk yang awalnya suci, namun jika terkontaminasi bahan najis pada ukuran tertentu, lantas akan dihukumi sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Adapun untuk menghindari najis saat proses produksi, yaitu dengan membersihkannya sesuai tuntunan kaidah agama Islam. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan jenis najis berdasarkan sumber dan cara membersihkannya. Untuk jenis najis yang ringan, yang bersumber dari air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja, maka cara menghilangkan najisnya yaitu cukup dengan mencipratkan air bersih. Kemudian untuk jenis najis yang sedang, yang sumbernya dari bangkai binatang kecuali ikan dan belalang, darah, sisa pencernaan air kencing dan homer, kotoran binatang atau manusia, maka cara menghilangkan najisnya yaitu harus dibilas dengan air bersih mengalir hingga hilang bau dan warnanya. Boleh menggunakan deterjen setelah dibersihkan dengan air bersih mengalir jika diperlukan. Kemudian untuk jenis najis yang berat yang sumbernya dari babi dan anjing, maka cara menghilangkan najisnya yaitu segera dibilas dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali. Kemudian membilas dengan air bersih mengalir yang dicampur tanah atau debu sebanyak 1 kali. Adapun terkait peraturan yang mengatur mengenai proses produk halal atau PPH, salah satunya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam bab 4 mengenai lokasi, tempat, dan alat proses produk halal. Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi, lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Ayat 2 yang berbunyi, lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Ayat 3 yang berbunyi, lokasi yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yakni lokasi penyembelihan. Ayat 4 yang berbunyi, tempat dan alat PPH yang wajib dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Pasal 45 yang berbunyi, lokasi penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal. Yang kedua yaitu dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong. Yang ketiga yaitu tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu, dan kontaminan lainnya. Yang keempat yaitu memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal. Yang kelima,
Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging. Pasal 46 yang berbunyi, tempat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf A wajib memisahkan antara penampungan hewan, penyembelihan hewan, pengulitan, pengeluaran jeroan, ruang pelayuan, penanganan karkas, ruang pendinginan, dan sarana penanganan limbah untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 47 yang berbunyi, alat penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf A wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 48 yang berbunyi, tempat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf B wajib memisahkan antara penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, dan pemasakan produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 49 yang berbunyi, alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf B wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengolahan produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 50 yang berbunyi, tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf C wajib memisahkan antara penerimaan bahan, penerimaan produk setelah proses pengolahan, dan sarana yang digunakan untuk penyimpanan bahan dan produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 51 yang berbunyi, alat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf C wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat penyimpanan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyimpanan produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 52 yang berbunyi, tempat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf D wajib dipisahkan antara bahan kemasan yang digunakan untuk mengemas produk dan sarana pengemasan produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 53 yang berbunyi, alat pengemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf D wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk pengemasan produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 54 yang berbunyi, tempat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf E wajib dipisahkan antara sarana pengangkutan dari tempat penyimpanan ke alat distribusi produk dan alat transportasi untuk distribusi produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 55 yang berbunyi, alat pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf E wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat pendistribusian secara bergantian dengan yang digunakan untuk pendistribusian produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat.
Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemilihan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 56 yang berbunyi, tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf F wajib dipisahkan antara sarana penjualan produk dan proses penjualan produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 57 yang berbunyi, alat penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf F wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat penjualan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penjualan produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Dan yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Pasal 58 yang berbunyi, tempat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf G wajib memisahkan antara sarana penyajian produk halal dan proses penyajian produk untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 59 yang berbunyi, alat penyajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 huruf G wajib memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal. Yang kedua, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat. Yang ketiga, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat. Dan yang keempat, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal. Pasal 60 ayat 1 yang berbunyi, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan tidak halal dipisahkan dari pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk segar asal hewan halal. Ayat 2 yang berbunyi, pendistribusian produk olahan asal hewan tidak halal dan produk olahan asal non-hewan tidak halal dapat disatukan dengan pendistribusian produk olahan asal hewan halal dan produk olahan non-hewan halal sepanjang terjamin tidak terjadi kontaminasi silang dan alat distribusi bukan setelah digunakan untuk mendistribusikan produk segar asal hewan tidak halal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pihak produsen atau distributor. Pasal 60 ayat 3 yang berbunyi, penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non-hewan tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non-hewan halal. Ayat 4 yang berbunyi, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.